Welcome back to the Wave Update. Live from mau tahu aja. Live from United Wave Studio. Oke, thank you yang udah dengerin. Apaan? Kita hari Minggu ini, ini main agak cepetan nih, Kita bukan? mau bahas ini dulu, Mas. Semenyo. Iya, tapi kita main hari Minggu ini main lawan iya. Aston Villa. Mainnya agak majuan nih. Iya, dari 1 bulan ini cuman lawan Aston Villa doang yang jamnya agak normal, setengah 12. Tapi tetap selesainya jam 3.3 juga ini. Selesai jam 3.3. setengah 2. Iya. Setengah 2 Senin pagi. Tapi sebelum kita bahas gimana persiapan United menurut kami, ada sebuah berita yang cukup Menggegerkan nih. Bukan menggegerkan juga. Ini Menggembarkan? udah lama. Oh, iya. Tapi diulang lagi. Iya. Ditebalkan Ditebalkan. oleh Fabrizio Romano. Apa beliau bersabda? Iya, kata dia Manchester City dan Manchester United benar-benar seserius itu ngejar Semenyo. Antoine Semenyo. Emang nama depannya sama sih, Mas? Aku lupa. Antoine Semenyo. Anton Semenyo. Yang kemarin nyekek pujaanku di Ugedaw. Semenyo-menyo kan dia sama Dalo. Semenyo Sama Semenyo. Gila. Apa? Gila banget ya. Apa beritanya? Kembali approach berarti? Iya. United doang atau? United sama City. United sama Katanya benar-benar ngejar Semenyo. Wish. Dan Semenyo-nya juga dikabarkan mau ke MU, mau cekek Dalo lagi. Enggak. Tapi kemarin sempat Ada ada beritanya begitu. Iya, ada yang komen gini, dicekek-cekek, awas ntar setim. Iya, gitu. makanya benar-benar. Iya, ntar kalau setim gimana ya? Tapi Dalo si sama- Aaron Woods dicekek nggak setim tuh sama Casemiro? Beda keperluan. Ngapain Aaron Woods ngapain ke United? Cuman emang kalau gimana? ini nih aku kepikiran kalau emang jadi Semenyo gabung United, itu pasti bakal jadi satu lini yang sama loh. Dalo di kiri, Semenyo di kiri juga. Iya juga ya. Kalau Semenyo tuh versatile, Mas, bisa kiri bisa kanan dia. Dia pasti di kiri. Enggak, kemarin aja Bumo di kanan. Iya sih. Kalau main sebagai 10 kiri 10 kanan ya. Pasti Semenyo di kiri. Bener. Iya, bener. Iya. Dalo mau Bisa ngoper kiri, juga bisa pasti kanan. anjir lu Betul, pernah betul. ngekek gua, enggak usah gua oper gitu. Bener. Enggak mau gitu. Jadi nggak ini ya, nggak ikrip ya. Tapi enggak lah, itu kan udah pasti lewat. Tapi gimana? Kalau Semenyo datang, setuju apa enggak? Untuk Januari berarti kok? Iya. Anjir, gue nggak tahu ya. Gue pernah bilang kalau Semenyo untuk cuma backupnya Bumo untuk Afcon too much menurutku. Iya. Cuman kalau emang jadi tambahan untuk apa ya? Buat apa United gitu? Karena nggak ngejar apa-apa musim ini loh. Kadang kan, kata siapa? Ngejar apa ya? Ngejar Arsenal kita. Cuma 10 poin. Iya itu makanya kalau memang ada M yang mau dituju kayak mau juara kayak Iya. atau memang mau ngamanin FA Cup. Oh iya. Ya memang butuh Cuma 2 itu Semenyo. doang. Iya, karena praktis kita apa namanya? Kenapa nyembur ya? Kenapa kita butuh karena backup di posisi Backup 10 di kanan posisi itu udah nggak ada. Iya, bukan nggak ada. Nggak ada yang bisa. Nggak ada yang kompeten. Betul, nggak yang terlalu jomplang gitu loh. Kalau kita mungkin masih punya dulu Højlund, Iya. McTominay, Betul. mungkin masih bisa ada rotasi. Nah, sekarang itu nggak ada game changer yang benar-benar bisa diandelin gitu. Misal kalau kita di bench masih ngelihat ada Semenyo, ada Mount, karena Bumo dan Kunya main duluan, itu kita kan ngerasa kayak masih lebih aman gitu. Iya. Ya kalau memang Semenyo mau diambil, berarti kita serius ada sesuatu yang mau kita kejar gitu. Nah, mana tuh aku sempat mikir kayak ngapain ya ngejar Semenyo ya? Kan dia sama-sama Afrika. Ntar 2 tahun lagi kalau misalkan ada Afcon lagi pusing nih. Semenyo nggak main. Ya kan tahun ini. Oh iya. Nggak, maksudnya kalau 2 tahun lagi. Semenyo itu apa negaranya? Ghana. Oh iya anjir, Ghana nggak main ya. Sama Mane berarti dia. Tim yang itu yang suka jinakin bom. Ke Ghana. Ke Ghana. Alhamdulillah tahu. Iya, maksudnya aku iya sempat mikir juga. ngapain Sama-sama gitu. Cuman Afcon lebih ya. pikir lagi, kan masih 2 tahun lagi ya. Toh juga 2 tahun lagi, kalaupun itu 2 orang pergi, ya pasti kan United pasti 2 musim lagi pasti udah berevolusi lah. Pasti udah lebih baik atau lebih Iya. gitu kan. Iya. Jadi sebetulnya kalau untuk musim depan nih, anggaplah ya kalau untuk Januari untuk beli pemain siapa si Semenyo berarti United seserius itu untuk mempertahankan posisi Seenggaknya 4 besar di musim dah, ini, ya. seenggaknya 4 besar dan menyiapkan untuk musim depan. Dan kalau misalkan emang Semenyo jadi datang bulan Januari, berarti musim depan United udah bisa dipastikan menurut aku nggak akan beli penyerang lagi, Mas.
Karena udah tinggal, ya udah ada, apalagi juga Rashford kalau misalkan balik, dia bisa ditaruh di kiri. Dan Hailun balik, Hailun. Enggak, itu nggak mungkin lah. Gua pengen Ya sama banget ini Hailun apa, balik. sama pemain, ya paling sama dari pemain muda. Iya, Gitu iya, sih. iya. Tapi kalau lihat Semenyo kemarin sih, sebetulnya memang Gimana? Audisinya di Old Trafford kemarin? oke sih. Tapi sekali lagi, Bikin gol kan? bikin gol. Tapi sekali lagi kalau kemarin menurut aku si MU tuh seri, ya pure karena backnya United emang ya masih muda sih. Masih caur ya? Iya, dan sebetulnya nggak bisa kita salin juga. Itu kok pairing muda baru gitu loh. Beda kalau misalkan satunya ada Deli atau ada senior satu dipasangin, itu pasti akan beda menurut aku. Ya, hasilnya ya gitu. kita tunggu aja kalau memang serius United. Karena cuman butuh untuk nebus klaus. 60 juta pound sterling plus 5 kalau nggak salah. Ya 65 segitulah. Jadi 60 juta plus 5. ketika klausul udah ditebus bisa ngomongin kontrak. Betul. Jadi memang nggak perlu nego-negoan. Memang udah fix nama harganya segitu. City kok ngincer juga ya? Emang mau buat gantiin siapa City? Savinho jelek. Ah? Savinho jelek. gitu-gitu Ini bisa tanya, jelek gak Savinho? Jelek Savinho. Oh, tapi dapetin penalti ya. Savinho sejauh ini banyak dikeluhkan Aku kira fans dia City. bakal jago banget tuh, ternyata enggak Ya. gitu-gitu aja. Dia ketolong dari Brazil aja, jadi ekspektasi orang, oh anjir. Makanya City kalau beli pemain tuh yang bener, Tapi jangan sering pakai Brazil ketipu akal-akalan. pemain City tuh. Ketipu pemain City sering. Brazil. Fernandinho bagus. Fernando. Fernando. Upin Ipin kan ada dua, Fernandinho apa? Fernandinho apa Fernando iya, kan? iya, iya. Fernandinho jadi, Fernando kagak. Iya, Terus bener, siapa bener, lagi ya? Danilo. Joe dulu tau gak inget? Striker. Ada, ya Joe. Joe. Paijo namanya kan. Joe tau kan? Tahu Joe yang ya. di CSKA Moskow kan itu. Oke, sekarang kita coba ulik gimana persiapan United lawan Aston Villa. Oke. Akan main jam 11:30 Minggu malam Senin. Iya. Ini laga yang cukup bikin pusing. Dor nih. Iya, kita udah resmi kehilangan Ahmad, kehilangan Mazrui, kehilangan Mbumo. Mbumo. Tapi emang iya, Mas. udah tiga-tiganya udah. Tapi kemarin sempat itu loh. MU sempat ngadu loh. Gara-gara si Mas Rawi di apa? Dia panggil duluan. Dipanggil duluan tuh. Sempat ada berita itu. Ya udah mau gimana, Ya maksudku udah sih. kita Komplain kayaknya doang sih, komplain sih. paling benernya adalah timelinenya emang udah nggak ada nih mereka Nah bertiga. gini, jadi kemarin kan aku kira kemarin lawan Bournemouth Mas Rawi masih main. Ternyata nggak ada. Simbumo juga di FPL tuh udah merah, udah nggak bisa main. Iya. Ternyata masih main. Ternyata masih main. Nah, Ya. berarti kan kalau kita ya sampai sekarang juga si siapa? Ruben Amorim belum ngomong apa-apa kan. Nah, berarti kemungkinan si Mbumo sama si Ahmad ini bisa aja udah ditarik, Mas. Kenapa? Karena tanggal 25 pagi sini, 24 malam di sono itu Kamerun Kamerun udah main. Kamerun paman datang. Kamerun udah main. Kamerun Paman datang. Ya, Kamerun udah main. Nah, itu kan sedangkan MU mainnya Minggu malam. Jadi kemungkinan sih kayaknya Udah nggak bisa. Terlalu udah mepet nggak ya? bisa, terlalu mepet gitu. Jadi mungkin menurutku tetap main 3-4-3 iya. karena kita ada komposisi pemain yang bisa main untuk tetap nambel tiga pemain yang hilang itu. Iya. Kalau Ahmad di kanan nggak bisa, mungkin Dalo akan pindah ke situ, di kirinya akan main Dorgu. Bumo nggak bisa, Kunya dan Mon akan main, Sesko yang main bagus di match terakhir lawan Bournemouth kayaknya akan masuk ke starting line up. Itu mungkin paling possible ya, dengan Mazrui-nya juga kayak lawan Bournemouth kemarin udah diganti sama Yoro gitu. Atau bisa aja 3 back tengah belakang tuh ya Heaven, Yoro sama sama Martinez langsung, Mas. Aku ragu Heaven main lagi dah. Shaw, Martinez, Yoro. Menurutku ya. Aku ragu Heaven main lagi. Aku malah mikirnya Karena Martinez udah sering dicoba 3 pertandingan terakhir untuk main agak lama. Ini kita ributin pemain belakang aja lah ya, karena Mbumo pasti depan kalau nggak diganti sama Mount, Zirkzee, Kobbie Mainoo. Kagak, Sesko. Kunya Oh iya, Sesko udah sembuh ya? Kan gue tadi habis bilang. Iya. Tapi enggak, kita ngomong back belakang dulu. Menurut aku bisa aja tiba-tiba langsung main 4 back, Mas. Jadi back Shaw akan main di kiri. Dalo kanan, tengahnya Heaven Martinez atau Yoro Martinez atau Yoro Heaven, kirinya Luxio. Yoro Heaven terlalu riskan sih. Kenapa? Aku tuh bener-bener ragu untuk mainin Yoro lagi kalau memang
si Martinez sudah sesembuh ini ya. Karena masih belum nemu percaya dirinya ketika kayak main lawan Wolves kemarin, lawan Bournemouth tuh kayak bener-bener dragging waktu gitu. lawan Wolves tuh bagus, kenapa? Karena masih ada Mas Rowi, ada yang ngelit. Sedangkan kemarin cuman ada Heaven, Euro sama Shaw. Ya, si makanya. Shaw nggak terlalu komunikatif. Makanya salah satu pasti antara Euro atau Heaven, nggak mungkin main dua-duanya. Kalau kita butuh ketenangan di lini belakang. Ya, tapi kan kita nggak tahu kalau Heaven bisa belajar dari kesalahan dia kemarin, kan kita nggak tahu. Ya. Cuma kalau menurut aku sih, ya tadi. Aku bener-bener ragu sih kalau aku. Bener-bener ragu. Ragu kalau Heaven bakal dikasih kepercayaan main lagi. Kenapa dia kata Mas? Apa lu fan City? Nah, tengahnya Casemiro nggak main, Mas. Casemiro nggak main. Wah, Maino. Kayak kemarin Bruno Maino. Tapi sebetulnya menurut aku kalau udah kayak begini sih harusnya Amorim nggak usah aneh-aneh sih. Udah main langsung 4-3-3 aja. Jadi 3 di tengahnya tuh Ugarte, Maino sama Bruno. Aduh, gua mending nggak nonton deh kalau ada Ugarte. Serius. Sorry guys, gua nggak datang ya biasa ya. Tapi gini Mas, Maino tuh bener-bener kusut. Dan ditambah Aston Villa nih udah 9 pertandingan nggak kalah-kalah dan nggak seri-seri. Bener-bener menang semua 9 pertandingan. Win streak 9 pertandingan. Nah, biasa kan Liga Inggris sama Eropa kan. Dan pertandingan 10 lawan MU. Biasanya MU kan suka memberi kejutan nih. Memberi kejutan. Iya. Entah Kayak lawan Palace. entah melancarkan Aston Villa untuk menang ke 10 kalinya atau menghentikan rekor Aston Villa. Nah, tapi kalau aku lihat dari berkaca dari pertandingan lawan Bournemouth, menurut aku sih MU bisa untuk ngalahin Aston Villa, menurut aku ya. Tapi memang lagi-lagi yang jadi sorotan pasti lini tengahnya karena Aston Villa nih bagus sih, Mas. Lu nonton Aston Villa nggak musim ini? Nonton. Lawan Liverpool kan yang waktu kalah, apa lawan Arsenal yang waktu menang? Lawan Arsenal menang. Lawan Liverpool dia kalah ya? Kalah 2-0. Iya, tapi lawan Arsenal aku nonton. Ya. Gimana menurut pertandingan? 10 menit. Seingat aku 10 menit terakhir itu Aston Villa nunjukin yang namanya kalau mau ngincer menang, udah mainnya nyerang aja terus. All out. Beda sama Amorim. Udah menang 1-0 dia malah bertahan aja dan udah tahu mau lagi ketinggalan, bukannya masukin pemain menyerang, malah masukin pemain bertahan. Nah, ini juga salah satu yang dikritik banyak fans ya. Kebijakan pergantian pemainnya Amorim tuh cukup banyak dipertanyakan gitu. Kayak sering gagal. Iya, sering salah. Sering salah, entah salah masukin atau salah narik. Betul. Seringnya salah narik menurutku. Iya. Yang sering ditarik kan kayak Casemiro atau Mount yang memang betul-betul kasih kestabilan di tim. Betul. Malah justru ditarik. Iya, padahal nggak ada kepentingan juga dia ditarik kan pemain-pemain yang krusial itu kan. Lu lihat kemarin nggak waktu yang gol terakhirnya United yang punya yang Bournemouth kan gol terakhirnya yang Sesko pressing dari kiri. Iya, Kunya kan waktu abis itu disamain sama Kropi, Junior Kropi itu. Setelah Kunya ngegolin ada gestur si Amorim kayak oke, udah gitu. Oh. Ada gestur begitu. Dan diterjemahkan sama banyak fans kayak berarti emang Amorimnya pengen sengaja kayaknya ya. Pengen main bertahan abis itu Amorim gitu. sengaja biar seri kali. Nggak tahu juga, masa sih? Lo ngefitnah pelatih gua lu. Iya, masa iya pelatih pengen seri? Iya enggak, berarti kan memang iya dia belum enggak sefleksibel itu untuk belajar dari kesalahan, bener gak? Ya mungkin dia ngerasa bisa nih bertahan tinggal berapa menit doang kan. Iya. Tapi ya namanya United sering banget memang kecolongan tuh di akhir atau awal gitu loh. Bener. Dan awal malah kita babak kedua langsung kecolongan 2 gol. Ini kedua kalinya nih. Di awal babak kedua kita kecolongan 2 gol dan akhirnya berakhir seri. Pertama lawan Forest. Kedua ya ini lawan Bournemouth. Nah, cuman Aston Villa nih emang gue nggak tahu ya. Kolektif banget kok. Nggak ada yang bener-bener menonjol gitu loh. Betul. Tapi kan itu kita ngomong Aston Villa musim ini. Ya. Tapi kalau mau ngomong ke head to head 1, 2, 3, 4, 5, 6 pertandingan sebelumnya nih, United unggul ya? Cuma nggak pernah kalah. Nggak pernah kalah sama Aston Villa justru. Menang 4-2, 1-0, 3-2, 2-1, seri. Dan habis itu menang lagi 2-0. Terakhir? Menang 2-0. Menang 2-0. Musim lalu menang 2-0 di Old Trafford. Amat sama Eriksen yang iya, match pertandingan terakhir. Match terakhir ya. Pertandingan terakhir yang gua nonton sama siapa pemainnya
yang orang Manchester tuh, Josep. Iya. Abis itu kita berangkat ke Malaysia. kita kan. Iya. Dan di pertandingan sebelumnya di Villa Park kita emang lagi kusut banget tuh Emery. Iya. Musim lalu. Nah, ini gua nggak tahu apa yang berubah ya. Emery tuh emang suka begitu tuh. Dia tuh bener-bener underrated, bro. Iya. Underrated banget. Dan pemain yang dia beli malah justru jarang dimainin sih, Mas. Kayak si dibeli siapa ya? Lindelof, Sancho. Ya elah. Loh? Ya memang nggak bisa masuk line up lah. Pemain sekelas Lindelof atau Sancho. Lebih lucu lagi ya, salut sih sama Unai Emery ini. Di pekan ke-10 dia itu masih berapa belas? Sekarang udah 4 besar. Ya karena menang berturut-turut. Iya, dari yang 5 kali apa 6 kali dia menang berturut-turut terus tuh. Tapi gue penasaran gimana Sancho balik Old Trafford sih. Iya, gue rasa akan main tapi di babak kedua sih. Ya udahlah, langsung aja prediksi. Kira-kira gimana? Gue seri kok, 1-1. Seri, 1-1. Ya, aku sih ngikutin kata-kata penonton kita ya. Kok mending lu nggak usah prediksi MU menang daripada lu prediksi MU menang, MU kalah ternyata. Ya udah, aku prediksi aja United kalah 3-0. Biar ya mana tahu United yang menang 3-0. Tapi lu niatin supaya menang United-nya. Tapi enggak sih, jujur ya berkaca tapi emang pertandingan sulit ini akan jadi pertandingan sulit. Tapi lagi-lagi kita bertanding, kita berkaca sama pertandingan lawan Crystal Palace yang kita udah optimis kalah ternyata menang, dan besok apalagi ditambah tanpa pemain Afrika yang udah ke AFCON, ya kita lihat lah. Tulang punggung semua itu. Antara menang atau ya kalah sesuai ekspektasi sih. Satu-satunya yang bisa kita harapin adalah kita punya rekor baik untuk away game. Ya, betul. Ya, ini kita main di Villa Park yang mana juga lagi bagus-bagusnya Villa main di kandang gitu. Nih satu-satunya yang bisa harapin ya kita punya rekor bagus main away. Kita hampir kayak mau zamannya Ole nih. Oh iya, unbeaten di away. Malah di home kita kusut. Home-nya kusut banget. Ya jangan sampai lah kita waktu ke Old Trafford masih kayak gini. Iya, jangan sampai. Ya udahlah, kita nikmatin aja, kita tunggu pertandingan Aston Villa lawan Manchester United Minggu jam 11:30 malam. Silakan nanti merapat ke YouTube-nya United Wave, kita nonton bareng. Kita live lu nonton, kita sambil live reaction. Lu sawer, kita senang. Ya, 500.000 koko joget. 1 juta nggak bikin kalian sulit, apalagi 10 juta nggak bikin kalian susah. Oke, see you guys. Terima kasih, sampai jumpa.